Halo guys, welcome back. Selamat datang lagi di YouTube channel aku. Terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Kayaknya udah lama ya aku nggak upload video. Kayaknya ada kali 1 bulan dan sekarang baru bisa upload lagi. Jadi semoga aja kedepannya aku bisa lebih konsisten lagi karena memang beberapa bulan ini kayak males aja. Udah gitu juga banyak banget kerjaan yang numpuk gitu. Jadi baru sempet banget untuk rekam video. Jadi kali ini aku mau membahas sebuah kasus yang gimana yang ngomongnya kayak agak ngeri-ngeri sedap sih. Karena kasus ini tuh kayak rapi banget gitu. Bahkan polisi Jepang itu sampai-sampai hampir aja kegocek. Jadi bayangin aja ya, metode yang dipakai oleh si pelaku ini tuh kayak umum banget dipakai oleh orang-orang yang ingin mengakhiri hidup di Jepang sana. Jadi kalau polisinya tuh kayak males-malesan atau kurang teliti, udah pasti kasus ini tuh bakal ditutup sebagai kasus bunuh diri yang biasa, memang hal ini normal di Jepang sana gitu. Tapi yaitu dia, serapi-rapinya orang menyembunyikan bangkai pasti bakal kecium juga. Karena dari satu benda kecil yang nggak ada di TKP, kedok pelaku akhirnya kebongkar. Ini adalah kisah kriminal dari Jepang yang bernama Kanai Gijima, wanita yang dijuluki sebagai The Konkatsu Killer atau pembunuh biro jodoh dari Jepang. Yaudah lah ya, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh banget subscribe aja dan like video ini jika kalian suka. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke videonya. Semua ini dimulai pada Agustus 2009 di sebuah parkiran sepi di prefektur Saitama. Polisi nemuin seorang pria di dalam mobil sewaannya yang sudah tidak bernyawa. Namanya Yoshiyuke Oide yang berumur 41 tahun. Pas polisi cek ke dalam mobil, mereka menemukan kalau di dalam itu ada briket arang yang beserta dengan alat pembakarnya. For your information ya guys, di Jepang itu metode ini memang umum banget kayak digunakan oleh orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Makanya awalnya polisi juga mikirnya gitu. Tapi pas polisi mau evakuasi Oide, mereka tuh sadar ada yang aneh di lokasi TKP karena mobil pada saat ditemukan itu terkunci rapat dari dalam. Tapi kuncinya itu nggak ada di dalam mobil. Logikanya kalau misalnya kayak orang ingin mengunci, dia mengunci dari dalam mobil, otomatis kuncinya kan ada di dalam mobil kan, entah itu di jok mobil atau disakuin atau mungkin di mana kayak di rak atau di mana kan pasti ada di dalam mobil. Tapi kayak pas dicek di dalam mobil itu kunci mobil tersebut itu nggak ada. Jadi memang mobil itu kayak dikunci dari luar dan kuncinya dibawa sama seseorang kayak gitu. Kejanggalan ini bikin polisi curiga dan akhirnya mereka melakukan otopsi dan bener aja guys karena di dalam darah OID ini ditemukan obat tidur yang dosisnya itu tinggi banget dan nggak masuk akal kalau diminum sendiri pas kayak orang yang mau mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Ditambah lagi polisi juga menemukan tulisan terakhir OID di blog pribadinya. Dia nulis kayak gini, di usia 41 tahun akhirnya aku bisa nikah dan hari ini mau ketemu keluarga pacarku. Aku benar-benar bahagia. Nah loh, orang yang lagi se-happy itu kok masa iya tiba-tiba mengakhiri hidupnya sendiri, menyerah dengan dunia di parkiran sepi. Ini kan kayak nggak masuk akal banget gitu. Dari banyaknya kejanggalan-kejanggalan tersebut, polisi akhirnya mulai gerak cepat. Kayak mereka itu ngecek semua kegiatan OID sebelum ditemukan di dalam parkiran tersebut. Kayak dari siapa-siapa aja yang dihubungi oleh OID, terus kayak siapa aja teman-teman dekatnya. Udah gitu juga dicek juga mutasi rekening OID. Dan dari situlah hasil mutasi rekening itu diketahui kalau beberapa jam sebelum dia meninggal, dia tuh sempat mentransfer uang sebesar 5 juta yen ke seorang perempuan yang bernama Kanai Kijima. Terus siapa sih Kanai Kijima ini? Kalau kalian lihat dari fotonya, Kanai ini sebenarnya kelihatan kayak mbak-mbak biasa aja nggak sih? Tapi jangan salah ya, di internet itu dia masternya branding. Sampai-sampai dia pakai nama samaran, yaitu Sakura Yoshikawa. Untuk apa? Ya untuk tipu-tipu.
Karena di situs Biro Jodoh itu, Kanai ini kayak mencari pria-pria matang yang sudah mapan tapi kesepian, dan dari dia membranding dirinya sebagai seorang wanita yang punya image istri idaman, yang jago masak, sifatnya yang lemah lembut, kalem, dan gak neko-neko. Selain itu, di blog pribadinya dia juga sering banget terlihat hidup yang mewah gitu, kayak makan di hotel bintang 5, pakai perhiasan yang mahal, pokoknya kelihatan high class banget lah. Bukan cuma itu aja, dia juga ngaku kalau ayahnya itu merupakan seorang dosen di Universitas Tokyo. Padahal ya guys, itu semua itu sebenarnya cuma tipu-tipu doang, karena kehidupan asli dia itu ya sebenarnya dia orang biasa, bahkan dia itu merupakan seorang pengangguran yang tinggal di apartemen biasa gitu. Karena dia melakukan semua itu ya kayak buat pancingan orang-orang di Biro Jodoh. Jadi dengan apa yang dia lakukan itu kayak dia berharap pria-pria itu bakal percaya dengan dia dan menganggap dia itu merupakan wanita kelas atas yang kayak nggak bakal morotin laki-laki di biro jodoh tersebut kayak gitu. Singkat cerita, pas polisi gali lebih dalam lagi kasus ini, ternyata korban Kanai ini bukan cuman OID doang, karena di Mei 2009 ada kakek-kakek yang berumur 80 tahun yang bernama Keizo Ando yang meninggal pas rumahnya kebakaran. Lah terus apa hubungannya dengan Kanai? Karena ternyata perawat pribadinya adalah Kanai Kijima. Selain itu, di tubuh kakek itu juga ditemukan ada obat penenang yang sama kayak yang ditemukan di tubuhnya OID. Gak cuman itu aja, ada lagi pria berumur 53 tahun yang bernama Takao Terada yang meninggal di rumahnya. Dan lagi-lagi karena briket arang, dan dia juga mentransfer uang yang banyak banget ke Kanai. Total uangnya itu kurang lebih 100 juta yen. Ini bener-bener gila banget kan. Ini kan mungkin cuman kasus yang memang terdeteksi aja. Kita kan nggak tahu sebelum ini ada kasus lain lagi atau enggak gitu. Nah sekarang terus gimana sih cara Kanai membunuh para korbannya ini? Jadi modusnya itu licin banget guys. Karena Kanai itu biasanya bakal masakin yang spesial buat para korbannya, karena memang dia itu jago masak banget, dan di sini para korban itu nggak bakal curiga sama sekali ya, karena memang ini kan kayak hal yang normal banget gitu kan, ketika kita bertamu ke rumah seseorang kemungkinan besarnya kan mereka bakal kayak ngasih kita makanan atau mungkin makan bareng atau bakal kayak masak ketika kita berkunjung ke rumahnya gitu kan. Nah di dalam masakan itu dia masukin obat tidur yang dosisnya banyak banget yang udah dia tumbuk halus, dan ketika korbannya sudah pingsan karena efek obat tersebut, dan disitulah Kane beraksi. Dia bakal kayak bakar arang tersebut dan pergi sambil ngunci pintu ketika orang tersebut di rumah, atau seperti OID yang dikunci di dalam mobil. Dan korbannya udah pasti akan meninggal dalam tidurnya karena keracunan gas. Ini kan kayak bener-bener cara ngebunuh yang halus tapi sadis banget gitu. Dan singkat cerita, pada November 2009, polisi akhirnya ngerebek apartemen Kanai, dan di sana ditemukan bukti-bukti yang nggak bisa lagi dia bantah, karena di apartemen dia itu ditemukan tumpukan obat tidur yang banyak banget, bahkan dari 10 dokter yang berbeda-beda. Ada juga lesung yang buat numbuk obat, sampai sisa-sisa briket arang yang jenisnya itu sama persis sama yang ditemukan di TKP-nya OID. Tapi pas di pengadilan itu Kane ini kayak nggak kelihatan nyesel sama sekali. Dia malah dengan santainya bilang kalau dia itu memang terbiasa hidup mewah dan nggak mau nurunin kayak standar hidupnya gitu. Jadi bagi dia itu kayak pria-pria para korban tersebut kayak cuma dijadiin ATM berjalan aja untuk ngembiayain gaya hidup karena yang memang hedon banget gitu. Dan dia juga nggak pernah mengaku kalau dia itu bener-bener ngebunuh para korbannya. Karena dia bilang kalau mereka itu mengakhiri hidupnya sendiri karena diputusin sama dia. Ini kan pedenya udah tingkat dewa banget ya, kayak apa sih lo pede banget anjir. Meski dia nggak pernah mengakui kejahatannya, tapi di sini hakim tegas banget, dan di tahun 2012 Kanai dijatuhi hukuman metong alias hukuman mati. Tapi yang bikin aku makin geleng-geleng kepala itu ya guys, pas dia udah di dalam penjara tinggal nunggu kayak buat dieksekusi doang, dia itu malah kayak makin terkenal. Dia masih aktif nulis blog lewat bantuan pendukungnya, dan bahkan dia sempat nikah 3 kali di dalam penjara. Kayaknya memang karisma dia dalam memanipulasi pria-pria itu memang udah top chair banget ya. Jadi pesan buat kalian ya guys, kasus Kanai Kijima ini mengingatkan kita kalau bahaya itu kadang bukan datang dari orang yang jahat atau orang yang terlihat buruk kayak gitu. Kadang
ya kejahatan itu malah datang dari orang yang kelihatan baik, perhatian, dan kadang paling jago kayak merayu kita kayak gitu. Mungkin dari kasus ini kita bisa belajar untuk lebih hati-hati mengenal orang baru kayak gitulah ya. Oke deh guys, itu dia cerita tentang pembunuh berantai yang paling licin di Jepang. Menurut kalian hukuman mati buat dia itu udah pantas atau belum? Atau jangan-jangan masih ada korban lain yang memang belum ketahuan sama polisi gitu kali ya? Dan tulis di kolom komentar seperti apa pendapat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat kalian yang tertarik dengan video seperti ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.